Oke, kalau saya lihat dari kartu ya, dan ini masih dirahasiakan, sepertinya laki-laki. Tapi kalau gennya dari Syahrini bisa saja perempuan. Tapi saya merasakan bahwa gen yang diberikan ini lebih dari Reno Barak. Tapi kita akan lihat siapa Barak yang berikutnya ini tadi. Tapi saya masih yakin dia adalah seorang laki-laki. Pertanyaannya cocok sama kartunya, dia akan kembali lagi. Dia akan kembali lagi. Sudah dipastikan dia akan kembali, tapi akan rebranding. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Ada kasak-kusuk di antara netizen yang mengatakan bahwa Luna Maya ini dengan Maxim sebenarnya itu adalah pengaturan, settingan, agar orang nggak terus akan menjudge bahwa Luna ini nggak sebahagia Syahrini dan Reno Barak yang sedang menantikan kehadiran anak pertama mereka. Nah, betulkah bahwa mereka berdua ini lebih bahagia dibandingkan Luna, dan Luna harus melakukan pengaturan bersama Maxim? Ataukah jangan-jangan Syahrini dan Reno Barak pun setelah kehadiran anak pertamanya, pernikahannya juga nggak akan berlangsung lama? Yuk kita akan lihat menggunakan kartu-kartu saya. Oke, kalau saya lihat dari kartu ya, dan ini masih dirahasiakan, sepertinya laki-laki. Tapi kalau gennya dari Syahrini bisa saja perempuan. Tapi saya merasakan bahwa gen yang diberikan ini lebih dari Reno Barak. Tapi kita akan lihat siapa Barak yang berikutnya ini tadi. Tapi saya masih yakin dia adalah seorang laki-laki. Dan kalau dilihat bahwa ini adalah kehamilan yang dinantikan lama, ini adalah yang diharapkan, dan saya pikir ini akan menjadi sebuah tonggak fase pernikahan yang berikutnya yang akan malah mengokohkan. Jadi kalian semua, seperti saya sudah prediksikan ya, sebelum pandemi, sudah 6 tahun berlalu yang menantikan mereka itu untuk cerai, kayaknya harus sedih dulu karena mereka masih akan tetap bersama sampai ya pernikahan ini sudah terjadi, anak mereka lahir, dan sepertinya saya melihat anak ini akan punya adik juga. Nah, dan saya juga merasakan bahwa walaupun mereka ini di bawah tekanan, tapi mereka mencoba untuk tenang. Ya, itu terbukti dengan mereka tetap memberikan berita dengan seperti yang mereka harapkan mereka berikan, dan mereka nggak berusaha untuk memamerkan, oh kita bahagia loh, kita ini. Mereka ternyata memiliki dunianya sendiri, nggak perlu membuktikan kepada kalian semua ini. Kalau saya kira ini adalah permintaan dan komitmen dia kepada suaminya, yang mana suaminya memang bukan seorang public figure. Reno ini kita kenal dari dulu, ini kan nggak suka tampil gitu loh, nggak seperti pengusaha-pengusaha lain yang punya pacar artis terus kemudian mereka ini mengumbar kebersamaan mereka. Ini mirip dengan suaminya Maya yang sekarang, Irwan Musri, yang ya dia dengan kehidupan pribadinya dia nggak butuh spotlight itu tadi. Jadi yang saya lihat ya udah, yang wanita ini yang terabsorb, ketarik ke dunia si laki-laki ini. Walaupun kita tahu Syahrini pun ini tipikal alpha female juga gitu loh. Dia tahu apa yang dia mau, diambil dia apa yang dia mau. Siapa yang setuju? Nah, tapi yang saya rasakan di sini bahwa ya saat kemudian menemukan seorang pria yang bisa menjadi tambatan semua keraguannya, dia akan nurut. Nah, saya juga rasakan bahwa ini adalah sesuatu yang diharapkan dan mengokohkan pernikahannya. Dan ini menunjukkan bahwa pernikahannya ini memang, dulu kan Syahrini dianggap, ini cuma ngejar harta, cuma pengen ini aja. Ternyata enggak. Syahrini menunjukkan kalau dia ini berhenti nyanyi, fokus kepada seorang istri dan berusaha untuk memberikan anak. Dan setelah sekian lama, Tuhan memberikan putra ini tadi. Apa enggak impian buat semua wanita? Jadi dia tetap ya, kalau saya kira berharap agar masa lalu yang dianggap sebagai perebut pacar orang ini dimaafkan lah. Karena pertanyaannya cocok sama kartunya, dia akan kembali lagi. Dia akan kembali lagi. Sudah dipastikan dia akan kembali, tapi akan rebranding. Dan mungkin akan lebih, misalkan lagunya religi, atau kita lihat Lesti lah ya, Lesti yang dulu seperti apa dengan nggak berhijab, kemudian berhijab. Dan kita tahu Lesti ini kan bertransformasi menjadi seorang wanita yang penurut,
memasrahkan kepada sang kuasa, walaupun apa yang terjadi, dia tetap menerima suaminya ini. Nah, saya pikir satu transformasi yang sama akan terjadi kepada sosok Syahrini ini tadi. Dan ini sesuatu yang akan mengagetkan semua orang. Mereka akan mungkin kangen dengan yang cetar membahana, katulistiwa seperti itu. Tapi kita akan mendapatkan versi Syahrini yang menjadi seorang istri dari Nyonya Barak ya, dan menjadi mama dari seorang Barak ini tadi. Dan lebih daripada itu, kalau saya kira sih, walaupun kita tahu bahwa menyanyi ini bukan, ya dia udah cukup kaya ya, nggak butuh itu. Tapi saya kira Syahrini ini pun selama 6 tahun ini, itu sangat-sangat kangen dan pengen menyanyi lagi. Kita tahu karena Syahrini dari usia sangat belia sudah menjadi seorang penyanyi, biduan, dan kita tahu bahwa ini sesuatu yang mungkin sulit untuk dipisahkan. Tetapi pilihannya harus dan mengharuskan dia yang menjadi seorang nyonya dari seorang pengusaha yang kaya raya, yang merupakan pewaris dari sebuah dinasti yang besar, dan dia punya kewajiban untuk mendorong suaminya menjadi lebih besar daripada orang tuanya dan anak yang juga akan lebih besar daripada suaminya. Saya kira itu yang terjadi. Kabar buruk untuk kalian semua yang mengharapkan Syahrini dan Reno Barak ini berpisah, bercerai, nggak bahagia. Pada kenyataannya ternyata sebaliknya. Malah yang harus kita doakan adalah Luna Maya dan Maxim. Semoga ini bukanlah sebuah pengaturan, bahwa ini adalah sebuah kesungguhan. Dan siapa tahu nanti saat Syahrini dan Reno anaknya lahir, saat itu Maxim buka cincin, menunjukkan, terus kemudian mengatakan, "Will you marry me?" Dan semoga saat itu Luna Maya akan bilang, "Yes, I do." Tapi apakah kalian akan mau untuk mensubscribe channel YouTube SG saat saya meminta? Dan ini harus kalian lakukan, membagikan video ini dan mendoakan mereka semua untuk bahagia. Terima kasih, sampai jumpa dan